Di masa kepresidenan Soekarno, tahun 1961 barangkali menjadi titik balik hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Periode penuh kerikil dan subversi berhadapan dengan Presiden Dwight D. Eisenhower berakhir. John Fitzgerald Kennedy, senator muda dari Partai Demokrat, menggantikannya. Kennedy, menurut Soekarno, punya kepribadian yang lebih luas daripada pendahulunya. Dalam cita-cita politik, Soekarno mengakui antara dirinya dan Kennedy banyak kesamaan. Tapi, cara Kennedy memperlakukan dirinya merupakan pengalaman paling berkesan di hati Soekarno. Di balik keakraban yang terlihat, ternyata Kennedy punya pandangan lain terhadap Soekarno. Kennedy, menurut Soekarno, punya kepribadian yang lebih luas daripada pendahulunya. Dalam cita-cita politik, Soekarno mengakui antara dirinya dan Kennedy banyak kesamaan. Tapi, cara Kennedy memperlakukan dirinya merupakan pengalaman paling berkesan di hati Soekarno. Soekarno memuji Kennedy sebagai presiden terbaik yang dimiliki Amerika Serikat. Bagaimana Kennedy sendiri memandang Soekarno? Hal ini diungkapkan penulis biografi Kennedy, Arthur S. Schlesinger Jr. dalam A Thousand Days, John F. Kennedy in the White House. Di masa kepresidenan Kennedy, Schlesinger adalah pejabat staf Gedung Putih sebagai asisten khusus presiden. Pertemuan-pertemuan Soekarno dengan Kennedy tidak menjadi sebuah kesuksesan besar. Keangkuhan Soekarno menonjol keluar dan kesediaannya untuk saling tukar-menukar pendapat secara rasional tampak terbatas, ungkap Schlesinger. Soekarno, seperti ditulis Schlesinger, memberi kesan sebagai seorang politikus yang cakap. Tetapi, Soekarno menyia-nyiakan kesempatan untuk membina perkembangan negaranya. Bung Besar lebih mengutamakan citra di panggung dunia dan memegahkan diri. Kennedy memang menganggap Soekarno sebagai salah satu pemimpin negeri Asia yang berpengaruh, seorang demagog nasionalis yang hebat, dipuja oleh rakyatnya dan menikmati pemujaannya. Namun, Soekarno memandang Barat dengan penuh ketidaksukaan. Perasaan itu dapat dimengerti kalau mengingat keterlibatan AKS dalam upaya penggulingannya melalui tangan kotor CIA pada 1958. Menurut Schlesinger, Kennedy bersungguh-sungguh berupaya menahan kecenderungan Indonesia ke blok komunis. Dia tahu bahwa Soekarno sudah berpaling ke Moskow untuk mendapatkan senjata-senjata yang diperlukan sehubungan dengan masalah Irian Barat. Kennedy pun berkeinginan memperkuat kekuatan-kekuatan anti-komunis, khususnya militer, guna menjamin agar Partai Komunis Indonesia atau PKI tidak menjadi pewaris kekuasaan apabila terjadi sesuatu dengan Soekarno. Untuk semua ini, bagaimana juga Presiden menganggap Indonesia, negara berpenduduk 100 juta orang ini yang kaya akan minyak, timah, dan karet, sebagai salah satu negara yang berpotensi signifikan di Asia, tulis Schlesinger. Apakah Soekarno mengetahui misi tersirat tersebut? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi yang jelas, Kennedy di mata Soekarno adalah Presiden AS yang dapat memahami jalan pikirannya. Autobiografi Soekarno yang dituturkan kepada Shindy Adams setidaknya menggambarkan betapa Kennedy punya tempat yang khusus. Soekarno menyebut nama Kennedy lebih banyak dari semua Presiden AS yang dia kenal. Tragedi penembakan Kennedy di Dallas, Texas pada 22 November 1963 sungguh jadi kabar yang mengguncang Soekarno. Padahal, Soekarno telah menyiapkan Gedung Gamu Agung di Istana Merdeka sebagai tempat penyambutan kedatangan Kennedy yang direncanakan berkunjung pada Mei 1964. Sungguh sayang, Kennedy yang dinanti-nanti tidak pernah datang.